Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Ria Channel. Selamat pagi anak-anak, dan semoga anak-anak semuanya sehat selalu ya, walaupun dalam situasi yang masih pandemik ini. Oke, nah Ibu langsung aja. Ini adalah sebuah video pembelajaran matematika tentang pecahan untuk kelanjutan dari yang kemarin ya. Nah, Ibu harap anak-anak dapat mendownloadnya dan dapat mempelajarinya. Silahkan videonya untuk di-download, kemudian nanti anak-anak bisa mempelajarinya dalam offline aja dan tidak perlu memakai kuota lagi. Oke, Ibu langsung aja ke pokok pembahasannya. Oke, check it out. Oke, pembahasannya pertama perkalian pecahan persen, yang kedua penerapan perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga pembagian pecahan desimal, yang keempat pembagian pecahan persen, dan yang kelima penerapan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian pecahan persen, yang kedua perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga pembagian pecahan desimal, 4 pembagian pecahan persen, 5 pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 5 pokok ini yang kita bahas. Oke, saya bahas yang pertama dulu, perkalian pecahan persen. Oke, contohnya 20% dikali 5%. Nah, untuk caranya, salah satu persen ini antara 20% dan 5% kita jadikan pecahan biasa. Jadi saran saya cari angka yang paling besar. Karena ini persen, kita ambil 20 yang sama 5, berarti 20 yang paling besar. 20 per 100 karena itu persen, maka pernya per 100 dikali 5. 5 nya tidak usah kita ubah, kita masukkan dia kurung, kemudian persen. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan, ini 5 sama dengan 5 per 1 ya. Oke, 20 ini kita bisa buang 0, jadi 2 per 10 dikali 5 persen. 2 per 10 ini masih bisa dikecilkan lagi, sama-sama dibagi 2, ini habis, maka 1 per 5 dikali 5%. Atas kita kalikan atas, 5 dikali 5, 5 per 5 persen sama dengan 5 per 5 itu sama dengan 1 persen. Oke, jadi ini caranya sedikit lebih mudah daripada di buku. Oke, saya kasih contoh yang lain. Oke, contoh yang lain, 25% dikali 20%. Jadi salah satunya antara 2% ini kita jadikan pecahan biasa. Kita ambil angka yang paling tinggi, kita jadikan pecahan biasa. 25 per 100 dikali 20, tutup kurung, persennya kita letakkan di luar. 25 per 100 itu bisa kita bagi 100 dibagi 25 sama, oke, kita kecilkan ya. 25 ini kita bagi dengan 25, hasilnya 1. Ini kita bagi 25, hasilnya 4. Jadi 1 per 4 kita perkecil dikali 20 per 100, per persen maksudnya. Jadi 20 per 4, kita langsung kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang bawah ini pasti per 1, tapi tidak usah kita tulis. 20 dibagi 4 hasilnya
Maka 25/100, 25% dikali 20% hasilnya 5%. Dan cara ini lebih mudah daripada yang di buku. Oke, baik, ini perkalian antara persen dan persen. Sekarang saya kasih contoh lain lagi. Kalau ketemu kasus persen dikali pecahan biasa dan campuran. Oke, nah kasus selanjutnya perkalian pecahan persen dengan biasa. 25% dikali 5%. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini langsung saja 25 dikali 5, kemudian persennya kita letakkan di luar. 25 dikali 5 maka hasilnya 125%. Oke, itu saja. Oke, ada kasus lain, persen dikali dengan pecahan biasa, 10% dikali 4/5%. Nah, kalau seperti ini caranya masih sama dengan yang di atas. Kita ambil cara mudah, 10 kita kalikan dengan 4/5, persennya kita tetap letakkan di luar. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung saja kalikan 10 dikali 4, 40 per 5 persen. Ini sama dengan, bisa kita kecilkan, 40 dibagi 5 sama dengan 8%. Oke. Kemudian contoh selanjutnya 1/4/5 dikali 80%. Nah, ini kan pecahan campuran ketemu dengan persen. Kalau seperti ini pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. 5 dikali 1 ditambah 4. 5 dikali 1 5 ditambah 4 9. Berarti 9/5. Jangan lupa buka kurung dikali 80 persennya di luar. Oke, yang bisa kita kecilkan ya. Oke, 80 dengan 5 bisa dikecilkan. 80 bagi 5 ini hasilnya 16. Jadi tinggal kita kalikan. 9 dikali 16. Ini tinggal kita kalikan, 16 dikali 9 maka hasilnya 144%. Oke, mudah kan caranya? Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan kedua, penerapan perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan soal cerita. Jadi ada kasus cerita yang berhubungan dengan perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ambil contoh di sini. Ibu mempunyai 3/4 bagian dari kue bolu. Jika ibu menghidangkan 1/3-nya untuk tamu, maka berapa bagian kue yang ibu hidangkan? Jadi ada kasus, saya tuliskan contoh kasus yang lain, itu yang di buku ya, saya tuliskan contoh kasus yang lain. Oke, contohnya, Ali dan temannya ingin mendirikan tenda. Mereka memerlukan 8 utas tali dengan panjang masing-masing 1/3/4. Maka berapakah panjang tali yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut? Jadi yang kita diketahui ya, delapan utas tali dengan panjang 1/3/4. Ditanya
maka total panjang talinya yang diperlukan. Maka kalau seperti ini langsung saja kita jawab. Kita kalikan 8 dikali 1/3/4. 8 dikali 1/3/4 nya kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 dikali 1 tambah 3, berarti 4 dikali 1 4 tambah 3 7/4. Kalau sudah seperti ini langsung saja tinggal kita kali 8, ini sama dengan 8/1. Maka oke, langsung aja kita kalikan. Maka 8 dikali 7 itu hasilnya 56/4. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi. 56 kita bagi dengan 4. Ini bisa cari di tempat lain ya. 56 kita pakai susun rumah. 5 dibagi 4 1, 4 sisa 1, turunkan 6 nya, maka 16 dibagi 4 4, maka hasilnya ya 14, karena yang ditanya meter maka hasilnya 14 meter. Ini sudah. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian pecahan desimal. Nah, untuk pembagian pecahan desimal ini udah ada contohnya. 3/5 dibagi 0,4. Nah, untuk pecahan desimal ini kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa ya untuk desimalnya. Jadi langsung saja 3/5 dibagi 0,4, ini karena satu angka di belakang koma maka pernya per 10. Kalau komanya kita buang maka tinggal angkanya 4. Kalau dia 2 angka di belakang koma maka pernya per 100, begitu seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita, kalau per pembagian maka dia akan menjadi perkalian dan itu harus diubah. 3/5 dikali, yang keduanya ini berubah haluan, yang di bawah jadi ke atas jadi ke bawah. Jadi yang kita ubah yang kedua ya, bukan yang pertama. Jadi dikali 10/4, maka hasilnya tanggung saja kalau ini. Nah, kalau susah untuk mengalikannya karena angkanya terlalu besar, nah mana angka yang bisa kita kecilkan, boleh kita kecilkan memang. Di sini ada 5 dengan 10. Ini masing-masing kita bagi 5, hasilnya 1. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Maka 3/1 dikali 2/4. Nah, antara 2 dengan 4 ini masih bisa kita kecilkan. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1, di sini bagi 2, maka hasilnya 2. Maka 3/1 dikali 1/2. Nah, ini kan lebih mudah ya untuk kita kalikan. 3 kali 1 kalau perkalian jadi langsung aja. Di atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 3, per 1 kali 2 2. Maka hasilnya 3/2. Maka hasilnya 3/2. 3/2 ini kita bisa sederhanakan lagi ya. 3 dibagi 2, maka hasilnya 3 dibagi 2 itu hasilnya 1, masih ada sisa 1/2. Maka 3/5 dibagi 0,4 itu hasilnya 1/2. Untuk contoh yang lainnya saya ambil lagi.
Oke, contoh lainnya 6/7 di 1/2. Nah, ingat yang pecahan desimalnya kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. 6/7 dibagi 1,2, ini pernya komanya satu angka di belakang koma, maka pernya per 10. Jika komanya kita buang maka angkanya menjadi 12. Nah, kalau sudah seperti ini, 6/7 kita kalikan. Kalau sudah berubah menjadi kali, maka yang belakang itu berubah menjadi 10/12. Nah, ini ada yang bisa kita kecilkan. 6 dengan 12. Ini sama-sama kita bagi 6. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 itu dapat 2. Tinggal kita kali. 1 dikali 10 maka hasilnya 10 per 7 dikali 2 maka hasilnya 14. Nah, 10/14 ini bisa kita kecilkan, sama-sama kita bagi 2. 10 kita bagi 2 itu hasilnya 5/14 kita bagi 2 hasilnya 7. Maka hasilnya 5/7. Oke, nah contoh selanjutnya pembagian pecahan desimal 31/2 dibagi 0,35. Nah, kalau seperti ini pecahan campuran dan pecahan desimal. Pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/2, maka 2 dikali 3 6 tambah 1 7. 7/2 dibagi 0,35. Ingat di belakang koma ada 2 angka, maka dia menjadi per 100. Kalau kita buang komanya maka 30, ada angka 35. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat perkaliannya. Dikali, asal dikali, ingat kalau dikali yang atasnya di bawah, yang bawah menjadi di atas, maka 100/35. Nah, ini bisa kita kecilkan ya, karena angkanya terlalu tinggi. Kita bagi. Nah, 7 dengan 35 ini bisa kita bagi. Ini dibagi 7 dibagi 7 itu 1, 35 dibagi 7 dapat 5. Oke, lanjut. 100 itu juga kita bisa bagi dengan 2. Ini 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 maka hasilnya 50. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 1 dikali 50 50 per 1 dikali 5 maka hasilnya 5. Tinggal kita kecilkan. 50 dibagi 5 maka hasilnya 10. Gampang ya caranya. Oke, pembagian pecahan desimal yang selanjutnya, desimal dengan dibagi dengan desimal. Nah, kalau ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa biar lebih mudah. 2,5 ini pernya per 10. Jika kita buang komanya maka 25 dibagi 0,5 juga pernya per 10 5. Setelah ini maka tinggal kita ubah menjadi perkalian. Dikali, maka kalau dikali ingat, kalau dibagi maka kita ubah menjadi perkalian. Kalau sudah diubah menjadi perkalian maka angka yang keduanya ini berubah 10 di atas 5 di bawah. Nah, ini bisa sama-sama kita kecilkan ya. 10 dibagi 10 ini 1. 25 kita bagi dengan 5, ini 1, ini 5. Maka 5 dikali 1 5 per 1. Ini sama dengan 5 hasilnya.
Oke, contoh yang lain saya ambil dari buku. Ini 4,5 dibagi 0,9, maka 45/10 dibagi 9/10, maka kita jadikan perkalian. Ini 10/9. 10 dibagi 10 ini 1, 45 ini dibagi 9, 1, di sininya 5/1, maka hasilnya sama dengan 5. Oke, lanjut. Ini yang keempat, pembahasan keempat ini tentang pembagian pecahan persen. Caranya hampir sama dengan yang perkalian tadi. Saya ambil cara yang mudah, cara yang agak cepat bagi saya ya, karena kalau kita ikut di buku itu agak ribet, agak panjang. Nah, kalau ini tidak terlalu panjang. Nah, saya ambil contoh dulu pembagian pecahan persen dengan pecahan biasa. Nah, 50% dibagi 1/4. 50% ini kita masuk dalam kurung dulu, kayak pertama tadi yang perkalian ya. 50 dibagi 1/4, persennya kita letakkan di luar. Kali, kalau pembagian kan harus dirubah menjadi perkalian, dikali, maka angka selanjutnya, pecahan selanjutnya, maka berubah yang atas ke bawah, bawah ke atas ya. 4/1, persennya tetap di luar, maka 50 dikali 4 itu 200/1%, maka 20/100 ini sama dengan 200%. Oke, mudah kan caranya? Jadi sedikit lebih mudah daripada cara yang di buku. Sama aja sih caranya, cuman kita lebih pakai cara yang agak sedikit mudah. Oke, saya ambil contoh yang lain. Ini tadi pecahan persen dengan pecahan biasa. Nah, sekarang contoh pecahan persen dengan pecahan campuran. Oke, 2 1/2 dibagi 50%. 2 1/2 itu kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 dikali 2 4, tambah 1 5. 5/2, kita buka kurung tadi, jangan lupa, dibagi 50, tutup kurung, persen. Oke, lanjut. Oke, karena ini perkalian, maka 5/2 dikali, ini kan sama dengan 50/1, jadi kita ubah, kalau kali dia ke atas 1/50%. Yang bisa kita kecilkan silahkan dikecilkan. 5 kita bagi dengan 50, 5 bagi 5 ini 1, 50 bagi 5 maka hasilnya 10. 1 dikali 1 1/2 dikali 10 sama dengan 20/100. Nah, karena cara ini 1/20, maka kita di sini saya ubah aja biar tidak bingung. 50/100 tetap kita jadikan persen ya, takut nanti anak-anak bingung, maka di sini per 100. Oke, kalau sudah ini kita balik aja.
maka 5/2/100-nya tidak usah kita tulis di luar, kita masukkan di dalam kurung, dikali, kalau tadi kan itu di luar, nah sekarang saya masukkan biar anak-anak tidak bingung ya. 50 banyak kan 50, maka yang bisa dibagi boleh dikecilkan, ini 10, ini 1, ini 50 per 10. Oke, maka sama dengan 5%. Nah, ini kalau yang cara yang ini ya, yang persennya dimasukkan, dibanding dengan cara yang biar anak-anak tahu tadi bedanya dengan persen yang di luar. 5/2 dibagi 50% ya, di luar ya. Kalau ini tadi kan masuk di dalam kurung. Nah, oke, lanjut. Kemudian 5/2 ini kita dikali 1/50 karena diubahkan. Oke, tadi kita bisa kecilkan, ini 10, ini 1, maka hasilnya 1/20%. Nah, 1/20 ini kita bagi 1 dibagi 20, kita cari di sini ya. 1 kita bagi dengan 20. Karena 1 tidak bisa dibagi 20, maka kita pinjam koma, kita naikkan 10. Kita pinjam 10, kita pinjam 0, maka naik 0, 10 masih belum bisa lagi, maka kita pinjam lagi 0, maka naik di sini 0. Nah, 100 dibagi 20, maka hasilnya 5. 5 dikali 20, 100. Oke, habis. Maka di sini hasilnya 0,05%. Ini sama dengan persen tadi, ini kita bagi 100, maka hasilnya menjadi 5%. Hasilnya sama. Maaf, ini bukan dibagi tapi dikali. Dikalikan 100%, dikalikan persennya, maka 5%. Hasilnya sama-sama dengan 5%. Yang satu ini caranya persennya keluar, yang ini persennya masuk. Maaf, ini karena bukan persen dengan persen, maka kita tidak boleh nambahkan persen. Ini karena tadi hasilnya tidak pakai persen. Yang ini tetap kita kalikan persen, biar karena dia persennya tadi di luar. Oke, lanjut. Untuk soal yang contoh lainnya, yaitu persen dengan pecahan desimal. Oke, next, contoh selanjutnya persen dengan pecahan desimal. 45%, maka kita masukkan dalam kurung 45% dibagi satu angka di belakang koma, maka pernya 10, komanya dibuang, maka hasilnya di sini angkanya 5, persennya di luar. Kemudian 45, karena dia pembagian maka berubah menjadi kali, kemudian ini juga berubah 10/5.
45 dikali, ini bisa dikecilkan ya, 10 dibagi 5, ini kita udah tahu hasilnya 10 dibagi 5 maka hasilnya 2, maka 45 dikali 2 sama dengan 90%. Oke, lanjut. Selanjutnya ini pembagian pecahan persen dengan persen. Nah, contohnya 85% dibagi 5%. Nah, kalau untuk pembagian yang di sini ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi yang belakangnya ya, yang pembaginya ya, 85 dibagi 55/100. Oke, 85, maka 85 dikali per 5. Karena dia pembagian, maka kalau cara keduanya kita harus dijadikan kali. Oke, 100 ini bisa kita kecilkan, 100 dengan 5 dibagi 5, maka 85 dikali 20. Langsung aja, 85 dikali 2. Kalau perkalian di belakangnya 0 kok kita tidak usah perlu kalikan 2 aja dulu, karena nanti ini pasti belakangnya 0. 5 dikali 2 10, 2 dikali 8 16, 17, maka 1700%. Oke, ini yang pembagian pecahan persen. Sekarang pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada sama, kalau ini berarti kita masuk ke dalam soal cerita. Nah, Mita mempunyai pensil sebanyak 4 3/4 lusin. Seluruh pensil dibagikan kepada keponakannya. Jika setiap keponakan mendapat 0,25 lusin, berapakah banyak keponakan Mita yang dapat pensil? Nah, sini sudah jelas ada kata kuncinya dibagikan. Maka yang diketahui ini ada pensil itu sebanyak 4 3/4 lusin. Dibagikan 0,25 lusin. Ditanya berapa banyak keponakan Mita yang dapat pensil, maka 4 3/4 dibagi 0,25. Empat 3/4 kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 4 16, 17, 18, 19 per 4 dibagi 0,25. Nah, ini boleh langsung saja 19/4 dibagi 25/100, karena 2 angka di belakang koma ya.
Sebentar saya biar tidak terlalu panjang. 19/4 langsung aja ya, kita bagikan 25/100. Maka 19/4 kita ubah menjadi kali 100/25. Ini bisa kita kecilkan 1. Di sini hasilnya 25. 25 dengan 25 ini habis. Maka hasilnya 19/1 sama dengan 19. Oke, ini dia. Maka hasilnya 19 orang. Keponakan Mita. Oke, ini dia tadi contohnya. Nanti saya akan kasih soal. Saya akan tuliskan beberapa soal untuk anak-anak latihan di rumah ya, berdasarkan tadi materi yang sudah kita bahas ini. Oke, ini soalnya ada 8 saja. Yang pertama 30% dikali 5%, nomor 2 2% dikali 5%, nomor 3 4 1/4 dibagi 1,25, nomor 3 nomor 4 1,25 dibagi 0,5, nomor 5 45% dibagi 1/3, nomor 6 6% dibagi 4%. Kemudian nomor 7 dan 8 ini soal cerita. Nah, ini ada di buku paket ya. Di buku paket ini. Di buku paket itu di halaman 57 nomor 3. Halaman 57 nomor 3. Oke. Maaf. Jadi ini ya. Halaman 57 nomor 3. Kemudian tadi ada lagi halaman 69. Ini halaman 69 juga nomor 3. Silahkan tulis soalnya. Untuk yang soal cerita ini ditulis soalnya, kemudian dijawab dengan ditulis diketahui, ditanya dan dijawab. Oke. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon anak-anak tidak lupa untuk mendownloadnya dulu. Jadi nanti untuk pembelajaran selanjutnya tinggal kita pakai offline aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penjelasan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like